البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Wahai Abu Dzar, kalau engkau memasak sup maraqah, maka perbanyaklah airnya dan berikan kepada tetanggamu. Ta'ahad yaitu jangan lupakan tetanggamu. Wa fi riwayatin lahu an Abi Dzar, masih Muslim juga, qala inna khalili sallallahu alaihi wasallam ausani, sesungguhnya kekasihku sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, idza tabakhta maraqa fa'aktsir ma'aha, kalau engkau memasak marak yaitu sup, maka perbanyaklah airnya. Summangdur ahla baitin min jiralik, kemudian perhatikan keluarga-keluarga dari tetanggamu itu, fa'asibhum minha bima'ruf, maka berikan kepada mereka kebaikan dari apa? Dari sebagian marok tadi. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah tentang apa? Syariat untuk berbuat baik kepada tetangga dan tidak boleh meremehkan kebaikan walaupun perkara yang sangat sederhana, yaitu sekitar apa? Sekitar sup. Kenapa? Boleh jadi walaupun untuk pandangan kita ini barang yang murah dan ini adalah barang yang sederhana, tetapi dia boleh jadi sangat berharga di mata tetangganya, dan itu terasa bagi orang-orang yang mengalami kehidupan semacam itu. Mungkin dia hanya memiliki roti kering saja, ketika ada tetangganya memberikan sup ayam dan sebagainya, oh dia gembira. Roti kering dimasukkan dalam sup ayam, jadi apa? Seperti ayam juga. Demikian pula yang lain-lain, barangkali dia hanya punya nasi putih saja, ketika ada marak, ketika ada sup, terasa nikmat. Dan boleh jadi apa? Dia lebih nikmat daripada daging itu sendiri. Kenapa? Kalau dia dimasak terlalu panas, memang apa? Sari-sarinya itu justru akan masuk ke cairannya itu. Dan ini kita dapatkan di Damaj, yaitu apa? Di kedai-kedai mat'am yang mereka memasak ayam terlalu panas, justru apa? Ayamnya yang dagingnya itu seakan-akan tinggal ampasnya saja. Justru apa? Intinya ada di maroknya itu. Makanya teman-teman yang pandai, mereka beli maroknya ataupun ayamnya, mereka beli ayam gorengnya. Karena apa? Karena sari-sarinya masih di situ. Untuk yang dimasak jadi putih, justru apa? Sari-sarinya sudah kurang. Makanya marok itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Bahkan apa? Biasa itu kalau dia adalah dari apa itu cakar ayam, maka maroknya itu penuh dengan kalsium, banyak membantu. Dan dulu terbukti untuk orang-orang ib dan lain-lain itu, justru dia jadi obat yang bagus daripada memakan langsung daging ayamnya. Baik. Itu dari beberapa sudut pandang. Tapi intinya adalah apa? Kita dilarang untuk meremehkan kebaikan walaupun tampak sangat sederhana, karena boleh jadi ini mendatangkan pahala yang banyak. Berbuat baik kepada tetangga, dan tetangga tidak boleh meremehkan kebaikan walaupun seukuran apa? Seukuran marok ataupun yang lebih kecil lagi dan seterusnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Lau itu ila qura'in la ajabtu." Seandainya saya dijemput untuk makan qura', yaitu apa? Sekedar kikil kambing, bagian bawah yang dagingnya tinggal sedikit sekali itu, misalnya saya akan memenuhi panggilan itu. Walau uhdiyat ilayya qura' laqabiltu. Kalau dihadiahkan kepadaku qura' semacam tadi, niscaya aku akan menerimanya. Menunjukkan apa? Kedua belah pihak sama-sama saling membantu di dalam kebaikan. Yang ini berbuat baik walaupun apa? Sangat sederhana, yang itu menerima kebaikan dan tidak meremehkan kebaikan tetangganya, memujinya dan seterusnya. Baik, dengan di sini dengan seperti ini terbentuk apa? Kasih sayang di antara kaum muslimin dan seterusnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam di dalam kitab apa itu Al-Adabu Al-Mufrad, yaitu apa? Tahadau, tahabu, hendaknya kalian saling memberikan hadiah, karena dengan itu kalian akan saling mencintai. Sanadnya dhaif, tetapi apa? Dihasankan dengan syawahidnya oleh Syekhuna Yahya. Dan memang itu adalah terbukti, dan itu adalah definisi hadiah sebagaimana disebutkan oleh siapa? Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Definisi hadiah adalah apa? Pemberian untuk apa itu? Mendekati dan mencari kecintaan orang yang diberi hadiah, dan itu boleh sebagaimana para sahabat memberi hadiah kepada Rasulullah dan seterusnya. Adapun kalau hibah itu pemberian yang murni mencari wajah Allah, itu nilainya lebih tinggi. Tapi secara umum kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan adalah bernilai sedekah. Baik.
Makanya disebutkan di sini apa? Fa'aksir ma'aha, maka perbanyak airnya. Padahal kita tahu kalau air itu semakin diperbanyak tentunya apa? Rasanya agak berkurang dan sebagainya. Tapi itu pun ternyata Rasulullah menyuruh demi apa? Menjadikan merata kepada tetangganya kebaikan-kebaikan tadi. Daripada apa? Hanya sedikit diberikan pada 1-2 orang saja, pahalanya sedikit. Tapi kalau diberikan ke banyak orang, maka apa? Pahalanya menjadi banyak. Boleh jadi orang itu juga mendoakan pahala untuk kita. Kita nggak tahu dari mulut mana doa itu dikabulkan, kebaikannya sampai kepada kita dan seterusnya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan di sini ausani. Dan ini banyak hadis-hadis Abi Dzar menyebutkan pola semacam ini. Ausani khalili bisab', kekasihku mewasiatkan kepada saya 7 perkara. Sejak masalah kesyirikan sampai masalah apa itu? Apa itu? An uksira min qauli la haula wala quwwata illa billah. Demikian pula ausani khalili, kekasihku mewasiatkan kepadaku tentang kes yang lain, yaitu apa? Apa itu? Jangan engkau menjadi pemimpin bagi 1 atau 2 orang saja. Fa inni araka rajulan dha'ifa, karena saya melihat engkau adalah orang yang lemah. Juga apa? Rasulullah pernah memberikan wasiat kepada Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, bagaimana pandanganmu kalau manusia sudah saling membunuh, satu sama lain sudah saling membunuh dan seterusnya, tersebar pembunuhan itu, apa yang engkau lakukan? Maka Abu Dzar mengatakan, saya akan ambil pedang. Rasul mengatakan, maukah engkau untuk aku tunjukkan yang lebih baik? Yaitu engkau patahkan pedangmu, lalu engkau tinggal di dalam rumahmu sampai datang kematianmu, dan seterusnya. Kemudian bagaimana kalau engkau melihat kematian itu merata di mana-mana karena penyakit, sampai-sampai rumah-rumah itu menjadi kuburan bagi pemiliknya? Apa yang engkau lakukan? Maka Abu Dzar tanya, wahai Rasulullah, apa yang Anda perintahkan? Isbir, bersabarlah. Wahai Abu Dzar, bagaimana kalau engkau melihat kelaparan itu sudah sedemikian besarnya sampai engkau tidak mampu untuk berjalan menuju ke masjid, apa yang engkau lakukan? Maka Rasul mengatakan apa? Ta'affaf, yaitu jaga kehormatanmu, yaitu jangan minta-minta walaupun sangat kelaparan. Walaupun kalau darurah itu boleh, tidak sampai wajib tapi boleh. Sebagaimana diambil dari fatwa Imam Ahmad untuk masalah makan makanan yang haram seperti apa? Seperti makan babi atau makan apa itu namanya, mayat dan lain-lain, itu jadi wajib kalau sampai betul-betul darurah. Adapun kalau untuk minta-minta, hukumnya adalah sekedar mubah. Lebih baik makan bangkai daripada apa meminta-minta. Untuk mazhab Imam Ahmad, dan itu betul. Karena apa? Orang tidak hina untuk yang pertama dan dia menjadi terasa hina untuk yang kedua ketika meminta ke orang lain, walaupun nggak dosa karena apa? Darurah. Syahid yang kita inginkan di sini adalah apa? Banyak Rasulullah SAW memberikan apa? Wasiat kepada Abu Dzar. Karena memang Rasulullah apa itu sudah mengatakan beliau sayang pada Abu Dzar ini, sahabat yang sangat mulia ini. Sejak awal Islamnya sudah apa? Sudah bersimbah darah dan seterusnya. Kisah yang banyak tentang Abu Dzar. Maka beliau banyak memberikan wasiat-wasiat demi kebaikan Abu Dzar. Juga menyebutkan masalah apa itu? Memperbanyak sujud. Dan kisahnya panjang bersama siapa? Al-Ahnaf bin Qais. Abu Dzar sangat banyak sujud, bahkan apa? Tidak dalam sholat pun beliau memperbanyak sujud karena wasiat Rasulullah itu. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Meminta-minta di sini maknanya meminta barangan orang lain. Ya, istilahnya meminta, tolong saya diberi makan, tolong saya diberi uang dan sebagainya. Minta-minta maksudnya itu. Kalau minta kerja, nah itu lain. Kenapa? tolong saya Karena di bagi situ kerja. ada muamalah timbal balik. Dia memberi saya uang, saya memberi dia jasa pekerjaan. Nah, itu nggak masalah. Para sahabat minta kerja ke orang lain. Dan demikian pula fatwa para salaf, mereka bekerja, meminta kerja kepada apa? Pemilik kuda untuk apa? Cari uang, lalu uangnya untuk berangkat ke Yaman. Imam Ahmad itu beliau kerja sebagai apa? Sebagai pengurus kuda. Terkadang apa? Beliau kerja di kalangan kapal sebagai kuli dan seterusnya, meminta kerja. Karena apa? Intinya adalah apa? Ada timbal balik di situ. Ada kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Itu mungkin, cuma Rasulullah tidak menyebutkan itu. Nah, itu justru semakin menguatkan, apalagi kalau sampai tetangga kita mencium. Kalaupun tidak mencium, tetap apa? Disuruh apa itu? Memperbanyak kebaikan. Kenapa? Karena dalam hadis sebelumnya apa itu? Hatta dzanantu annahu sayuwarisuh. Sampai saya menyangka Jibril itu akan apa? Menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris saya. Padahal kita tahu ahli waris itu ketika apa itu? Saat pembagian harta, dia tahu ataupun tidak dia tahu, dia berhak mendapatkan bagian. Bahkan dia harus dikasih tahu, ini ayah Anda meninggal, atau istilahnya mungkin anak Anda meninggal,
dan kita mau bagi harta dengan cara yang adil, dengan cara ikut syariat, ini bagian Anda. Sama aja dia tahu dia punya hak atau enggak, dia harus diberitahu. Nah ini lebih umum daripada apa? Kalau kita katakan karena dia mencium bau. Kalau dia mencium bau lebih apa? Lebih wajib lagi untuk kita berusaha membantu. Karena apa? Ini menyakiti dia. Cuma dapat baunya tapi nggak dapat barangnya. Ini menyakiti. Jadi macam mana pula kalau macam yang tersebar di kalangan muslimin sekarang ni, yang dia sebelum makan tu dia letak gambar makanan masukkan keluar. Itu sejak dulu kalau anak pribadi anak nggak suka. Karena apa? Sebagian ikhwan kita sendiri mengeluh, mereka masak sedap-sedap, sementara kita nggak punya apa-apa, kasihan. Sementara sebagian ikhwan lain niatnya baik, cuma pengen nunjukkan, kami hari ini masak ini, kami hari ini masak ini, teman saya pandai. Yang ini niatnya nggak baik, tapi dia nggak nyangka teman yang lain ada yang tersakiti. Ya memang sebaiknya jangan, seakan-akan apa kita pameran, menunjukkan kekayaan, kalau berupa kekayaan, kalau masakan sedap ya masakan sedap. Karena memang polanya hampir sama, membuat orang lain jadi ya bagaimana? nggak layak sebenarnya. Kecuali kalau kita paham, yang kita ajak, yang kita tunjukkan ke dia adalah apa? Dia sendiri pandai masak dan tidak masalah sekedar tukar menukar informasi. Lihat siapa yang dikirimi. Tapi kalau di majmuah memang ya tersebar itu. Walaupun sulit kita langsung mengatakan haram, tapi jelas secara keumuman dalil kita lihat seperti itu, kasihan orang lain yang tidak mendapatkan itu. Seperti orang yang kita lihat kadang sebagian teman kita, dia ketika di damat dia miskin, dia nggak mampu ini nggak mampu itu. Teman kita ketika dapat kiriman uang dolar tunjukkan ke teman-temannya, oh ini 100, 200, kasihan yang di depannya itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim.